wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, baiknya kita mungkin harus berdoa terlebih dahulu. Mungkin salah satu dari kalian bisa memimpin. Boleh. Silakan. Pak duduk siap Kak. Mulai. Oke, terima kasih untuk Mas Levi. Saya juga berterima kasih ya sebelumnya karena di siang hari ini kalian bertiga teman-teman ini udah bersedia untuk hadir di sesi konseling kelompok ini. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum konseling kelompok itu apa? Kalau ada yang tahu mungkin bisa angkat tangan. Ya Pak. Ya, jadi konseling kelompok itu konseling yang dilakukan berkelompok lebih dari 2 orang atau lebih ya, 5 atau 2, 3, nggak boleh cuman 1 sama 1 orang. Oke, benar juga yang apa yang dibilang oleh Mas Levi. Konseling kelompok itu adalah adalah hal yang bisa mengentaskan masalah secara berkelompok. Itu bisa dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara berkelompok. Gitu. Ada yang mau menambahkan atau tidak? Oke, sebelumnya untuk memulai ke sesi selanjutnya bisa berkenalan terlebih dahulu aja karena ini kan beda-beda prodi kan, jadi bisa untuk saling berkenalan. Bisa dimulai dari Mas Levi. Dan gini, Gimana? nanti aku nyebutin cara apa perkenalannya ya. Oh, ya. Jadi nama aku Iqbal, hobi aku futsal, rumah aku turunan, kamu siapa? Nah gitu. Nanti kalau aku udah gitu, aku lanjut ke kamu lanjut ke Mas Rizky, bisa ke Mas Gilar gitu ya. Oke, akhirnya. Paham nggak? Ya paham. Cara perkenalan, nama aku Iqbal, hobi aku futsal, rumah aku turunan, kamu siapa? Tuh, oke. Aku mulai dari saya ya. Oke, nama aku Iqbal, hobi aku futsal, rumah aku turunan, kamu siapa? Nama aku Levi, hobinya main game, rumah aku futsal, kamu siapa? Nama aku Rizky, hobi aku basket, rumah aku water, nama kamu siapa? Nama aku Gilar, hobi aku mancing, rumah aku Sari. Kamu siapa? Oke, tepuk tangan dulu, terima kasih. Kan ini udah saling kenalan ya. Oke, sebelum kita mulai ke selanjutnya dulu, aku mau nyebutin tentang konseling kelompok ini ada beberapa asas. Asasnya ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu jadi teman-teman tuh setelah keluar dari sini bisa untuk tidak memberitahu ke siapapun, biar kita aja yang di ruangan ini yang memberitahu yang tahu tentang hal itu aja. Terus ada asas keterbukaan. Jadi teman-teman tuh jujur aja sama apa yang mau disampaikan teman-teman di waktu konseling kelompok ini. Lalu ada asas kesukarelaan. Nah, kesukarelaan itu teman-teman nggak ada paksaan kan waktu konseling kelompok ini. Ada. Terus aku mau ngasih sekarang ini teman-teman kayak kurang semangat ya. Aku mau ngasih ice breaking dulu aja ke teman-teman. Jadi ice breakingnya tuh kayak berupa tebak gaya. Jadi ini ada tiga kertas ya. Ini pas buat kalian ya. Bisa diambil satu-satu. Boleh dibuka? Mungkin aku mulai dari Mas paling ujung, Mas Gilar. Nanti Mas Gilar memperagakan gayanya yang ada di kertas itu, terus mas-mas ini yang nyebutin gitu. Yuk, bisa apa? Coba diperagain Mas. Berdiri mau duduk? Berdiri bisa. Apa? Tahu. Gak apa-apa. Kalau duduk aja gak apa-apa. Duduk aja. Boleh kasih clue pakai omongan nggak? Gerakan ini. Harus murni gerakan. Gerakan, iya, gerakan. Walaupun hewan berkaki 4 harus merangkak gitu. Iya.
Dia cuma gini ya. Kayak anjing bisa gini sambil melet-melet nggak apa-apa atau apa gitu. Iya. Nah. Ayo Mas Levi, Mas Rizky bisa nebak apa yang sudah diperagakan oleh Mas Bilar ini? Kura-kura. Nah, Betul. Oke, bisa dilanjut ke Mas Rizky. Apa hewannya terus bisa diperagakan? Langsung kan? Iya, langsung peragakan aja loh Mas. Monyet. Iya. Nah, benar. Boleh Mas Levi, yuk dilanjut. Banteng. Sapi. Kambing. Oh nggak ada, yang gitu kalau Kayaknya nggak Oh boleh. iya, iya. Ya, oke, ini udah semangat semua belum? Karena ini udah melakukan Ya. speaking. Oke, sebelum kita lebih dalam lagi ke sesi selanjutnya, aku mau teman-teman mengisikan sama menandatangani surat persetujuan ini. Ini bisa dibaca-baca dulu. Dikumpulin apa enggak? Udah ditandatangani. Oke, bisa saya ambil lagi. Oke, bisa dikumpulin kembali. Oke, ini tanda tangannya bagus-bagus semua ya. Oke, ini surat persetujuan, berarti kalian udah setuju ya mengikuti sesi konseling kelompok ini. Sudah. Oke. Oke, sebelum kita lebih dalam lagi, teman-teman bisa mengikuti apa yang aku katakan ya. Ya. Karena tadi kita udah, saya udah menyebutkan tentang asas-asas yang ada di konseling kelompok ini. Nah, salah satunya kan asas kerahasiaannya. Kerahasiaan itu kayak ya udah, berarti teman-teman setelah keluar dari sini ya udah teman-teman ya nyimpen rahasianya ya udah yang ada di ruangan ini aja. Setelah keluar nggak boleh dikasih tahu ke siapapun, entah itu orang tua, entah itu teman kalian atau siapapun itu. Oke, bisa aku mulai ya. Jadi nanti kalian bisa ikutin apa yang aku katakan. Saya berjanji Saya berjanji akan merahasiakan apapun yang Yang ya ada ada di ruangan ini Di ruangan yang ini. saya bicarakan yang saya bicarakan apapun itu. Apapun itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang aku mau membagikan juga tentang lembar kerja. Bisa dibaca-baca dulu. Sudah? Kalau udah bisa dikumpul kembali. Oke. Oh saya lupa ya tadi menanyakan kabarnya ya. Ini ya. Ya. Kabar teman-teman gimana ini? alhamdulillah. Oke, bisa disebutin dari Mas Levi kabarnya gimana dari tadi di rumah sampai ke kampus ini gimana keadaannya? Ya normalnya orang berjalan aja mas. Kalau saya ya makan, napas, minum, terus ngopi, minum, bernapas, makan, ya nggak ada problem alhamdulillahnya. Paling problemnya tadi saya lupa makanin ayam tadi mas. Kenapa kok lupa itu? Makanan enak kenapa Mas?
saya makan nasinya Nggak join sama ayamnya. iya nggak joinan, lupa saya makan. Saya makan terus ke sini udah karena tadi keburu-buru tadi kan saya telat juga tuh tadi. Untungnya belum dimulai. Tapi lancar kan mas tadi? Alhamdulillah lancar. Nggak ada halangan apapun kan? Cuma lupa makan lupa ayam makan aja. ayam aja. Kasihan. Kalau Mas Rizky? Alhamdulillah lancar mas. Cuman tadi pas mau berangkat ke kampus ujiannya kesiangan, tapi Kesiangan. masih bisa. Terus gimana itu? Kenapa kok? Begadang mas. Begadang? Iya, main game. Main game? Iya, Terus terus kesiangan. Terus tadi fokus nggak waktu ngerjain? Agak kurang fokus karena ngantuk kan mas. Iya. Oke, Tapi lancar sih mas. Tapi lancar kan? Lancar. Hasilnya? Oke, terima kasih Mas Rizky. Kalau Mas Gilang? Hampir sama kayak Mas Rizky sih. Tapi bedanya kan dia malamnya game. Kalau saya malamnya mancing. Iya. Nah, Oh. jadi berangkatnya tuh kesiangan, sempat keterlambatan di jalan juga macet. Hobinya mancing nih Mas Gilang. Ya, seperti tadi kan hobi saya mancing. Iya. Jadi Kalau mancing sering di mana Mas? tetap di sungai itu mas, masa di lapangan. Iya. Ikannya apa Mas? Kalau di sungai-sungai yang sering dipancingin Mas Gilang nih? Aduh apa ya mas? Wah, saya seringnya nggak dapat soalnya mas. Jadi nggak tahu ikan apa mas. Oh iya kan mancing itu menguji kesabaran ya. Ah betul mas. Tapi nggak pernah dapet ikan. Alhamdulillah enggak mas. Terus gimana itu? Tetap mancing berarti. Nah, itulah namanya seni dari mancing mas. Setia mas. Sama Walaupun setia. tidak ada nggak hasilnya mas. Di pasar mas. Aduh, kalau di pasar tuh nggak ada sensasinya mas. Gitu mas. Oke. Ya udah saya ini sebelum presentasi lebih dalam lagi selanjutnya aku mau ngasih kalian tentang soal-soal ini bisa dikerjakan sama teman-teman ya ini ya. Ya mas. Ini bisa Mas Levi, ini Mas Rizky, ini Mas Gilang. Ini penyebab saya nggak lupa makan ayam apa gimana? Itu faktor kenapa nggak fokus belajarnya. Oh, ya. Ya. Nggak fokus. Ditunggu ya Mas, bermainnya cuma berdua ya. Oh mas, sambil mikir juga mas. Iya. Boleh nyontek nggak mas? Iya. Ya boleh, masalahnya sendiri kan beda-beda masalahnya. Aduh. Lima menit ya. Kalau udah bisa dibacain satu persatu. Nanti kita bahas bersama. Bisa ngasih tanggapan ke teman satu ke yang lain ya. Udah semua ini. Bisa. Sip, bisa dibacakan. Bukan dulu bacanya. Biar rangkat gitu loh, maksudnya biar bersama gitu loh, tambah akrab. Mana yang beda sendiri? Nanti beda sendiri nanti baca terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Iya. Nah beda. Beda. Pertama. Ya, pertama, Ya, bedain. bisa bacain ya. Penyebab kenapa saya nggak fokus dalam penyelesaian tugas ya mas ya, Iya. dalam sekolah ya. Penyebabnya ada dua mas. Hmm. Yang pertama mikirin cewek sama main game. Oh, mikirin cewek sama main game. Ya. Kenapa kok mikirin cewek? Ada apa? Kalau mikirin cowok bahaya mas ya mas. Oh, Tuh banget saya. iya, Saya normal. Ya. Terus kenapa itu kok dipikirin kenapa? Ya, suka aja mikirin cewek mas. Hmm. Kan overthinking mas. Iya. Dia nggak harus pastian mas. Nggak ngasih kepastian. Oke, terus yang satunya game. Ya main Marvel. Main apa? Marvel. Marvel. Apa itu? Game apa itu? Jadi main Marvel Rival game Marvel Sina mas. Game di Steam yang gratis, ini bisa dimainin. Jadi game kayak Overwatch gitu bisa dimainin banyak. Berarti ada hero-heronya ya kalau Marvel ya? Ada banyak. Ada Batman kan? Itu DC mas. Oh, DC. Itu DC mas. Itu DC mas. Nggak, saya nggak mainin. Sorry. Itu DC mas. Ini nggak bisa ini
Marvel sama Disney di DC disamain nggak Ini nggak bisa ya, oh Bisa. beda ternyata. Oke, yang satunya apa itu? Oh ya, Dampak. dampaknya saya mikir saya jadi nggak fokus. Mm-mm. Nggak fokus sama yang tadi saya lupa makan ayam tadi mas. Gara-gara mikirin itu ya, Iya. kurang fokus ya. Kasihan ayam saya, Oke. nggak makan. Yang Kasihan mana? ya, berarti ayamnya ya. Jadi besok lagi mungkin bisa di makanin. Iya. Berarti Mas Levi bisa lebih fokus lagi. Biar bisa makanin ayam, sama belajar itu biar lebih fokus lagi. Nah yang kedua ya terlambat mas. Oh, terlambat. Dari main game kan, main gamenya sama temen Begadang berarti ya? Begadang mas. Hmm. Main game Marvel sama Rafael, main saya Rafael sama Ida sama si Ucup. Dia kan mainnya sampai Rame berarti bisa beramai-ramai nggak berarti ya? bisa mas, bisa sampai 6 Bersepuluh nggak bisa. nggak bisa. Bisa. Bisa sampai 6 terlambat. Tadi kan kesini udah nggak makan ayam, terlambat tadi saya kesini. Oke, terima kasih ya Mas Levi. Boleh Mas Vincent dulu tweet Yang menang atau yang kalah ya? yang kalah yang duluan. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas, batu gunting kertas. Nah, Oke Mas Rizky, berarti ini urut semua. Kalau saya itu penyebabnya itu kadang padahal nggak ada yang dikerjain. Mm-mm. Jadi kalau setiap pengen besok saya pengen tidur cepat, Mm-mm. padahal udah coba seharian itu nggak tidur siang. Mm-mm. Coba hari ini begadang biar nanti malam tuh tidur cepat, ternyata nggak bisa. Kayak ada hal aja, ada hal yang mau dilihat kayak nonton YouTube, Mm-mm. Netflix gitu sih mas. Itu berarti sebenarnya kayak udah kesehariannya Udah begadang ya, keseharian, berarti ya? iya. Kayak susah tidur gitu berarti Ya, jadi semenjak semester 2 sampai sekarang tuh kalau mau coba tidur cepat nggak bisa mas. Jadi udah coba tidur jam 7 malam, nanti bangun jam 9, nanti tidur lagi habis subuh gitu. Nah, Masnya udah bisa mencoba-coba dengan hal lain nggak, kayak dengerin lagu yang santai, terus nonton film dulu sebelum tidur? Udah sempet Atau olahraga sebelum saya, tidur malahan? kan ada tuh di Spotify mas. Kan kalau saya kan kalau pengen tidur kan pasti dengerin podcast kan, Podcast, oke. kayak podcast Malam Kliwon gitu, yang horor. Iya. Nah, udah sampai dengerin itu sampai 4 podcast juga nggak bisa tidur. Terus nggak bisa tidur. Ya, Oke. Terus itu dampaknya apa? dampaknya itu nggak fokus belajar. Iya. Jadinya setiap hari ini tuh niat pengen jadi tugas, Mm-mm. ngantuk tidur dulu besok aja. Jadi menunda-nunda tugas, terus pas di kelas jadi males-malesan. Iya. Gitu mas. Kesulitannya berarti di fokus belajar itu ya? Iya. Apapun matkulnya? Apapun matkulnya. Oke. Terima kasih Mas Rizky. Boleh di-stream Mas yang terakhir ini Mas? sebenarnya hampir sama dari kedua Rekan ini. rekan dari itu. Mm-mm. Yang pertama itu tetap karena begadang. Nah, begadang itu dikarenakan saya selain sering mancing, juga saya sering main game. Nah, main game itu karena diajak teman sih. Kalau Game nggak apa ini Mas? Mobile Legends. Apa jangan-jangan kalian bertiga ini mabar ini? Waduh, enggak mas. Oh enggak, beda kubu ya? Iya, beda buku mas. Itu diajak sama teman mas bener. Kalau semisal nggak diajak sama temen ya sama aja mas. Tetap main game sendiri berarti? Iya, Mobile Legends ya? tetap Mobile Legends mas. Itu udah begadang berapa hari itu tetap ranknya naik apa turun tuh? Aduh, tetap mas turun makanya mas. Dan suka sedih gitu mas. Betul, kayak Roma Irama pernah bilang kan, Apa ya? begadang jangan begadang. Mengatakannya judi Hati gitu nggak ya. ada. Oh iya betul mas. Terus itu dampaknya apa? Enggak Dari fokus. Mas Gilar ini main game terus begadang, mancing dan lain-lain itu. Kurang fokus mas saat pembelajaran karena kan ngantuk juga tuh mas. Terus di kelas gimana Mas Gilar itu? Kadang juga main game sama teman depan. Di kelas nih, Iya. waktu pembelajaran. Iya. Oke. Kadang juga sempat tertidur. Sempat juga sambil ngemil mas, biar nggak ngantuk. Tidak ngatur. Iya. Tapi sering dimarahin sama dosennya nggak? Karena Mas Gilar ini sering main game di kelas, terus ngemil, tidur gitu. Alhamdulillah ya mas, ini secara track record juga dari SMA itu nggak pernah dimarahin karena nggak ketahuan. Nggak Mas. ketahuan. Oke. Oke, terima kasih Mas Gilar. Iya. Dari ketiga ini berarti masalahnya sama semua ya, Iya. karena main game semua jadi mengganggu konsentrasi belajar. Nah, dari permasalahan Mas Levi ini gimana Mas Levi menyelesaikannya?
Ya kurang-kurangin main game aja sih. Iya. Apa ketika diajak teman misal login nah, kita menolak Menolak aja. menolak. Tapi kalau misal temennya Mas Levi ini, misal nih kayak memaksa Mas Levi buat kayak ini kan kurang satu orang nih, nah, terus Mas Levi gimana tanggapannya? Ya. Kan Mas Levi besoknya ada ujian nih misal. Kalau saya karena saya orang yang terlalu baik, saya cariin pengganti saya. Cariin penggantinya. Pengganti. Oke. Cari teman saya di Discord, cari yang ini satu gitu. Nah, yang kedua, jangan terlalu dipikir lah jawabannya. Iya. Ya mungkin juga boleh Iya. Pacaran boleh, tapi wajarnya aja. Nanti Iya. tumpah kasihan ayamnya ada nggak dimakan. Terus jangka panjangnya untuk Mas Levi buat fokus belajar itu selain itu apa lagi? Untuk jangka panjang ya, Iya. selain itu dibanyak-banyakin ini aja Baca baca artikel gitu ya? buku, terus walaupun belajar itu nggak harus di sekolah ya mas, Iya. di luar tuh bisa kita belajar banyak kayak ya dimanapun kita bisa belajar. Iya, Mas Levi. Dari kedua teman ini bisa juga menanggapi gimana caranya Mas Levi itu bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, masalahnya tadi kayak mikirin cewek, terus ngegame sampai lupa makan ayam bahkan. Nah, itu gimana? Dari Mas Desi dulu gimana caranya biar Mas Levi? Menurut saya mas ya dibikin timeline, misalkan timeline untuk seminggu ke depan. Jadi hari Senin itu saya ada apa nih? Jadi di situ kan bisa meminimalisir kayak Senin itu ada tugas deadline jam segini. Jadi sebisa mungkin itu dari masa sendiri itu kayak bisa ngira-ngira kalau aku main game itu sampai jam berapa karena harus ngerjain tugas untuk itu dibikin timeline sih mas. Iya, benar, kayak yang dibilang Mas Rizky mungkin bisa juga kayak dibikin jadwal ya berarti ya, Ya, jadwal. Kayak misal hari ini kamu mau belajar apa aja, terus kalau udah selesai bisa nih game, terus hari berikutnya juga bisa gitu. Mungkin di weekend bisa full game, mungkin bisa begitu Mas Levi. Kalau dari Mas Gilang gimana tanggapannya buat Mas Levi ini? Biar mengurangi gamenya, terus biar gak overthinking, terus bisa fokus lagi ke belajar. Mungkin kalau untuk mengurangi game ya seperti kayak kata Mas Rizky tadi, bikin suatu timeline, kemudian memikirkan apa yang harusnya dipikirkan, tidak harus dipikirkan yang tidak harus dipikirkan. Maksudnya kayak cewek tadi kan fokusnya untuk di kuliah ini untuk pembelajaran atau mencari percintaan atau perjodohan itu bebas, dari orang-orang kan beda-beda kan. Kalau semisal dari Mas Levi itu sendiri untuk mencari suatu prestasi yang ditunjukkan itu suatu akademik, otomatis kan harus menggugurkan salah satu hal, mungkin dari percintaan atau game, waktu game itu tersebut. Gitu. Jadi hampir sama ya kayak Mas Rizky ya, kayak membuat timeline jadwal gitu ya. Iya. Oke, kalau dari Mas Rizky sendiri gimana caranya Mas Rizky mengatasi hal yang mengganggu Mas Rizky itu, kayak kurang tidur karena begadang, padahal udah sulit tidur. Nah, jadi mengganggu kayak fokus belajarnya Mas Rizky di kelas gitu. Mungkin Mas Rizky juga matkul-matkul lainnya juga mungkin kayak kurang fokus gitu, kayak tertinggal dari teman-teman yang lain karena itu ya akhirnya. Nah, itu gimana Mas Rizky? Mungkin sama seperti tadi dibikin timeline, cuman timeline itu kalau saya itu secara terperinci. Misalkan jadwal hari ini tuh harusnya tuh nonton film di Netflix, Ya. tapi ada satu hal yang lebih penting lagi, misalkan ada tugas atau besok ujian, jadi harus belajar, mau nggak mau harus korbanin salah satu hal itu. Seperti itu. Terus mungkin dengan cara kan, kalau saya ya, kalau kelamaan di rumah itu, kalau udah tengah malam di rumah itu pasti udah pasti nggak bakal bisa tidur. Iya. Dengan cara mungkin saya belajar di luar. Dengan cara belajar di luar kan sampai capek kan. Kalau udah nggak bisa capek pulang, kalau udah pulang gitu kan otak kan sudah bisa capek kan, badan juga bisa capek, sampai rumah tidur. Mungkin dengan tadi mas, dengan cara yang pertama itu dibikin timeline, terus yang kedua itu dengan cara belajar di luar atau cari suasana baru, nggak di rumah gitu loh. Iya. Tapi Mas Rizky udah mencoba itu sebelumnya ini. Uh, Nah, itu udah. efektif nggak sama apa yang sudah dilakukan sama Mas Rizky tentang fokus belajarnya itu? Udah dicoba cuman masih apa ya, Masih belum efektif. setengah-setengah gitu ya? Iya, jadi antara niat atau enggaknya gitu mas. Iya. Kayak masih
apa ya, beratin semua ya, nggak Iya. bisa kayak ngebatin salah satunya ya. Ya, terkadang kalau udah pengen tugas nih, ada tugas baru, terus ada satu hal yang pengen dikerjain karena antara keduanya sama-sama penting gitu. Ya mungkin Mas Rizky kedepannya bisa lebih apa ya, tegas lagi sama diri Mas Rizky sendiri, Iya. kayak bisa ngeberatin salah satunya agar apa ya, kayak jangka panjangnya buat Mas Rizky fokus ke akademik itu lebih baik lagi gitu. Mungkin ada yang menanggapi dari Mas Gilar dulu sekarang, gimana Mas Gilar tentang Mas Rizky ini? Kan ini dari kedua rekan ini kan hampir sama nih, Iya. terkait begadang dan tidak fokus saat belajar. Mungkin untuk mengatasi hal tersebut, untuk secara akademik mungkin harus mendahulukan yang lebih penting, entah itu pengumpulan tugas yang lebih dulu atau yang sudah dikejar deadline lah kasaran gitu. Terus untuk mengatasi sulit tidur gitu kan ya, itu mungkin bisa dengan cara banyakin olahraga. Olahraga itu membuat tubuh capek dan mengestimalisasikan otak dan otot. Ulangin coba yang itu. Apa itu namanya? Merelaksasi otak dan otot gitu. Nah, dan juga tuh ada hal yang efektif buat saya pribadi sendiri. Kan saya juga suka begadang, tapi di sisi lain saya juga pelor sebenarnya. Gampang tidur ya? Gampang tidur juga. Nah, itu saya lihat YouTube atau bahkan ada yang lebih efektif dari dulu saya terapkan dari SMP, yaitu belajar, Mas. Belajar gimana itu Mas? Entah dengerin orang bacain materi atau apa, gampang tidur, Mas. Nah, itu jadi dampak positif biar nggak begadang. Nanti bisa ketiduran ya waktu kayak dengerin belajar itu, Nah, tiba-tiba ketiduran itu Mas. Saat kuliah pun kadang ngantuk, Mas. Nah, dari sisi itu kita bisa ambil, wah kita nggak bisa begadang gitu. Jadi itu ada sisi negatifnya juga. Karena di sisi kelas juga. di kelas juga bisa ngantuk karena dengerin materi itu ya. Betul. Berarti intinya kayak banyak olahraga, terus kayak kurangin tidur, kurangin begadangnya, biar dengan caranya dengerin podcast, dengerin orang materi gitu ya. Iya. Tapi jangan di kelas jangan tidur juga ya. Iya. Terus dari Mas Rizky gimana? Dan saya buat apa namanya, banyakin ya, coba baca sih, baca kayak komik atau baca artikel gitu, biar otaknya tuh kerja terus nanti capek sendiri, nanti tiba-tiba kecapean tidur nanti. Kalau untuk udah bagus, kalau tadi udah nerapin piramida yang didahulukan yang mana itu udah bagus. Tapi cuma itu. Oke, berarti kayak baca-baca komik itu bisa bikin ngantuk ya Mas? Iya. Kalau kelamaan jadi matanya capek terus ngantuk gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau sekarang Mas Gilar gimana? Cara Mas Gilar sendiri menyelesaikan itu? Tadi sudah saya bilang kalau selain saya suka begadang, saya juga pelor, Mas. Iya. Nah, Berarti nggak cuma fokusnya itu terganggu karena diajak teman sebenarnya. Iya. Sama karena ketiduran ya, gampang ngantukan ya. Iya, pelor juga. Itu juga mengganggu Mas Gilar waktu di kelas ya. Mengganggu waktu di kelas. Untuk mengatasinya itu ya kadang saya dari rumah tuh bawa permen gitu. Jadi kita dengerin pembelajaran sambil makan permen gitu. Nah itu malah bagus Mas, daripada makan cemilan kan Mas. Iya. Dia bilang kalau makan cemilan di kelas gitu kan, Iya. sama tidur, sama main game ya. Nah, mending bisa lagi Mas Gilar tuh lebih baik kayak membawa permen aja kan, itu lebih baik. Bisa Iya. kayak bikin nggak ngantuk juga. Itu dari Mas lagi gimana tanggapannya buat nyelesain masalahnya Mas Gilar? Masalah tidur di kelas atau apa? Tidur di kelas, terus kayak begadangnya, terus kayak apa namanya, main gamenya itu biar fokus belajar itu nggak terganggu lagi, terus lebih baik lagi. Ya, mungkin kurangi main gamenya, tetapi banyakin juga belajar, tapi nggak terpacu sama buat tidur gitu. Gimana itu Mas? Jadi belajar ya fokus. Jadi nggak, nanti kalau takutnya pas pembelajaran di kampus ada yang nerangin tidur kan, itu jadi Biar nggak tidur gitu ya? Biar nggak tidur, jadi harus fokus dulu. Kalau dari Mas Rizky gimana? Sama kayak Mas Wadi? Saya hampir sama, cuman mungkin mancingnya sih Mas. Oh, Jangan malam. siap, Mas. Oh malah mancingnya ini? Ya, mancing itu jangan malam biar nggak begadang. Terus sama mungkin yang cara kedua tuh
padahal nggak dapat ikan ya mas. Nah, Itu bisa dikurangi Nah. gimana? Yang cara kedua itu dengan cara dengerin instrumen mas. Instrumen itu kan kayak ada suara sungai gitu loh, suara sungai, suara air. Kayak alam-alam gitu ya, Nah, berarti ya? itu sebenarnya itu malah gairah untuk saya mancing ada. udah pernah Itu katanya malah viral buat mancing malah ada itu. saya udah pernah baca kalau kita nggak bisa tidur dengerin seperti itu, dengan itu bisa menghantarkan kita tenang tidur, jadi biar cepet tidur gitu sih mas. Oke. Oke, gitu ya Mas Bilar, Mas Rizky, Mas Terima kasih. berarti mungkin masalahnya kalian hampir sama semua karena main game jadi begadang, cuman terus gampang tidur di kelas, terus kayak mengganggu belajar kalian semua dari Mas Rizky, Mas Rizky, Mas Bilar. Nah, mungkin di sini tuh karena kontrak waktunya terbatas ya, mungkin saya bisa akhiri dulu. Terus karena ini pertemuan pertama ya kita perkenalan dulu aja masalahnya, masalah awal tuh gimana. Nah terus aku sebelum mau nutup tuh mau kalian salah satunya mau ngasih apa namanya kesan aja buat konsen kelompok ini. Nah, kesannya mungkin ini asik ya, kita bisa belajar. Ada teman-teman juga yang sama kayak kita begadangnya, jadi kita bisa belajar untuk nggak begadang lagi gitu. Terusnya ya jangan begadang dan jangan lupa makan ayam. Oke, terima kasih Mas Ferdi. Oke, sebelumnya saya terima kasih ya sama teman-teman karena udah mengikuti konseling pada siang hari ini. Maaf mengganggu waktunya teman-teman juga. Mungkin kita bisa dilanjut ke pertemuan selanjutnya agar masalah kalian tuh bisa diselami lebih dalam lagi. Gitu. Kan kita tadi buka juga pakai doa. Sekarang kita juga penutupan pakai doa. Mungkin bisa dibimbing lagi sama Mas Ferdi. Ya. Waktu siaga udah mulai. Selesai. Oke, amin. Jadi saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang nih.